kehidupan dalam rencana Tuhan. Beberapa hari yang lalu di Arizona, sebuah pesta nikah sedang berlangsung meriah. Tiba-tiba seekor ular muncul. Orang-orang ketakutan. Petugas setempat berusaha untuk mengusir ular itu. Tetapi ular itu berkelit, menyusup dan muncul lagi dan lagi. Erika Rodriguez, adik dari pengantin wanita, berdiri dan dengan cekatan dia tangkap ular itu di ekornya. Lalu dengan santai menentengnya di tengah-tengah hadirin yang keheranan. Lalu dia membuang ular itu jauh-jauh. Saudara, dunia ini seharusnya penuh suasana sukacita ceria. Masalahnya, seekor ular menyusup. Bahkan dia tidak sendirian. Dia disertai jutaan ular yang lain untuk merusak suasana sukacita, bahagia dan damai sejahtera kita. Kalau Anda mengalami derita, sengsara, kesusahan, ketakutan, keresahan, maka itu adalah karena ular-ular yang musuh Tuhan sedang kirimkan kepada saudara. Tetapi jangan khawatir saudara. Ada tokoh yang bukan hanya mengusir, tetapi yang telah menghancurkan kepala ular itu. Saudara, hidup ini akan jadi jauh lebih baik. Kepastian datangnya pengharapan telah ditegaskan oleh Alkitab melalui nubuatan-nubuatannya. Misalnya nubuatan Daniel. Dikatakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Saudara, ini adalah berita kepastian diusirnya dan diakhirinya kekuasaan ular, iblis yang adalah sumber penderitaan di bumi ini. Tahukah Anda bahwa nubuatan ini dinyatakan ketika kota Yerusalem, pusatnya umat Tuhan, sedang dalam keadaan hancur. Nubuatan ini bahkan dinyatakan ketika bait suci, pusat perbaktian kepada Allah, dalam keadaan hancur. Dan ketika itu nampaknya tidak ada harapan. Saudara tahu kota-kota yang lebih besar seperti Nineveh, bahkan Babylon ketika hancur tidak bisa dibangun kembali. Yerusalem pun seharusnya tidak ada harapan. Umat Tuhan tidak ada harapan. Dunia tidak ada harapan. Tetapi luar biasa, Babylon penjajah Israel dikalahkan oleh Persia pada tahun 539 BC. Dan pada tahun 457 BC, perintah untuk membangun kembali Yerusalem, termasuk bait suci, dinyatakan kembali. Dan umat Tuhan yang terusir pun datang dan hidup di Yerusalem kembali. Tetapi nubuatan Daniel katakan bahwa 70 kali 7 masa atau 70 kali 7 minggu, yang artinya 490 tahun. Untuk apa? 490 tahun adalah kesempatan bagi Israel untuk menjadi umat Tuhan yang istimewa lagi. Tetapi pengharapan mereka bergantung bukan pada kekuatan mereka, tetapi pada seorang pahlawan yang akan datang, Raja Surga yang akan lahir di bumi. Dia akan tampil hina dan mati tak berdaya. Tetapi mereka harus mengakui dan menerima dia sebagai juru selamat rohani. Kitab Daniel 9 ayat 27 perincikan, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan ini. Perhatikan saudara, 3,5 tahun sebelum 490 tahun nubuatan itu berakhir, upacara korban di bait suci akan dihentikan. Kenapa? Karena saat itu Raja Sorga akan dikorbankan. Raja Sorga akan menjadi anak yang tak berdaya, tetapi dengan demikian dia menebus dosa manusia. Firman Tuhan katakan dalam kitab Ibrani,
Oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka, kita saudara, yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, nubuatan 70 minggu terjadi secara akurat. Pada tahun 31 Masehi, Yesus Raja Surga mati untuk mematikan ular dan pengikutnya. Tetapi Raja itu bangkit 3 hari kemudian dan resmi menjadi penyelamat dunia. Sayangnya pada akhir nubuatan 490 hari, yaitu pada tahun 34 Masehi, orang Yahudi menegaskan penolakan mereka terhadap Yesus Raja Surga. Tetapi orang Kristen menerima Yesus sebagai juru selamat, pengusir ular, dan pengakhir dosa serta kejahatan-kejahatan yang ada di dunia. Saudara, meskipun sekarang ini kesusahan, penderitaan, dan kuasa dosa masih kita lihat di dunia ini, tetapi sesungguhnya itu semua sudah dipastikan akan berakhir. Kehidupan yang terbaik akan segera datang. Yesus yang telah mati untuk mematikan kuasa kejahatan. Yesus yang telah bangkit, telah kembali naik ke tahta surga. Dan dia akan datang kembali. Yesus telah pastikan bahwa saatnya akan tiba, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Itu